ini, Dr. Deddy Kurniasyah. Beliau adalah pengamat politik dari Indonesian Political Opinion atau IPO. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Deddy Kurniasyah. Halo? Oke, suaranya belum bisa kami terima dengan baik ini sepertinya. Oke, halo Pak Deddy Kurniasyah, bisa mendengar suara saya? Suaranya belum bisa kami dengar nih ya. Belum bisa kita dengar, mungkin bisa dicoba lagi gitu ya. Oke, belum bisa kita dengar suara Pak Deddy Kurniasyah. Ini pendengar tadi sudah tersambung sebenarnya, tapi kita belum bisa mendengar suara beliau ya. Coba nanti kita akan hubungi kembali beliau. Di pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan pesan apa yang kemudian akan disampaikan oleh Istana, oleh pemerintah, oleh Jokowi begitu ya, dengan mengundang ketiga bakal calon presiden ke Istana makan siang bersama begitu ya. Oke, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Deddy Kurniasyah. Assalamualaikum Pak Deddy Kurniasyah. Oke, nampaknya ada sesuatu yang belum bisa kami dengar dengan baik suara beliau gitu ya. Baik, kami masih memperbaiki komunikasi kami dengan Pak Deddy Kurniasyah yang suaranya belum bisa kami dengar di studio ya. Oke, ini operator kami masih menyiapkan agar bisa terdengar dengan baik suara beliau di pagi hari ini. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya pagi ini ya. Kita akan terus mencoba agar bisa terhubung dengan beliau, Dr. Deddy Kurniasyah, pengamat politik dari Indonesian Political Opinion atau IPO pendengar. Dan nanti kita akan simak bersama bagaimana analisa beliau terkait dengan langkah Jokowi yang kemudian mengundang ketiga bakal calon presiden. Apakah Jokowi akan mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang damai begitu ya. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bisakah kemudian Jokowi ini netral begitu ya di pemilu 2024 mendatang begitu. Baik, kita akan sapa kembali Pak Deddy Kurniasyah. Assalamualaikum Pak Deddy. Oke, halo Pak Deddy, bisa dengar suara saya? Oke. Baik, sudah terdengar suaranya ya Pak Deddy ya. Baik, kabar baik Pak Deddy? Alhamdulillah. Baik, Pak Deddy Kurniasyah, pagi ini RDS FM sedang membahas terkait dengan kemarin begitu ya, Presiden Jokowi. Halo? Halo? Ya, kemarin Presiden Jokowi mengundang ketiga bakal calon presiden ke istana untuk makan siang begitu. Banyak analisa yang kemudian disampaikan bahwa Jokowi akan mengirimkan pesan pemilu damai dan sebagainya. Kalau Anda melihatnya, apa yang ingin disampaikan dari Presiden Jokowi dengan mengundang ketiga bakal calon presiden ke istana untuk makan siang, Pak Deddy? Ya, saya kira ini sesuatu yang dilematis bahwa pertemuan itu sebetulnya tidak umum dan hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Satu sisi mungkin orang beranggapan bahwa ini adalah menandai posisi presiden tidak memihak pada salah satu begitu ya, lalu kemudian juga menginisiasi pemilu dan pilpres yang damai. Tetapi kalau kita lihat konteks pertemuan itu bersamaan dengan undangan pada semua penjabat begitu ya, baik itu tingkat gubernur dan juga tingkat bupati wali kota, maka nuansanya justru berbeda. Ada nuansa politik yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ini semacam
pembelaan presiden karena banyaknya tekanan publik karena kasus putusan MK yang mungkin banyak tidak penolakan gitu ya. Termasuk juga terkait dengan masuknya Gibran Rakabuming sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Kenapa? Karena kalau presiden menyatakan netralitas, tidak memihak begitu ya, baik membawa pemerintah maupun bangsa, justru sebaliknya pertemuan semacam itu tidak perlu dilakukan. Dengan adanya pertemuan itu saya kira presiden melakukan klarifikasi, mengesankan beliau mengakui bahwa sekarang yang muncul dari publik itu perlu diredam, sehingga dilakukanlah pertemuan itu. Itulah sebabnya kemudian bahwa Presiden Joko Widodo termasuk yang pertama mempertemukan para kandidat capres. SBY yang belakang militer yang juga sangat kuat sekali tidak pernah melakukan itu di 2014. Artinya apa? Artinya kalau semacam ini tentu baik ya, tetapi tidak akan berdampak apapun terhadap langsung pemilihan itu. Dan kemudian kemarin juga banyak masyarakat yang kemudian menebak-nebak langkah catur Jokowi kemana nih? Apakah ini termasuk dari apa yang disampaikan Jokowi dulu begitu beberapa bulan yang lalu bahwa beliau akan cawe-cawe di pemilu 2024? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentu saja beliau akan ikut campur dan sekarang kan sudah terlihat jelas bagaimana kemudian beliau mengupayakan Gibran Rakabuming sebagai putranya untuk masuk dalam bursa memaksakan konstitusi untuk dibuka melalui Mahkamah Konstitusi, meskipun pada dasarnya secara teknis hukum apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak benar. Semuanya mengakui itu tidak benar, termasuk Profesor Mahfud MD sekalipun mengatakan keputusan itu tidak benar. Tetapi anehnya kemudian itu dipaksa bisa diterima oleh publik. Nah ini kan satu keanehan bahwa kekuasaan dengan rentetan momentum dan rentetan waktu itu ya, mulai dari kasus buat saya adalah skandal Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian mengumpulkan para pejabat wali kota, bupati hingga gubernur, lalu kemudian para capres dikumpulkan, semua saya kira dalam rangka konsolidasi. Artinya karena kalau dikatakan bahwa presiden akan tetap berada di tengah itu jelas tidak benar, karena faktanya beliau ada di kubu Prabowo Subianto, itu sudah clear. Dan banyak sekali informasi yang mungkin sudah diketahui oleh publik, bagaimana institusi pemerintah seperti Pak Pratik dan sebagai kabinet juga ikut campur dalam urusan pilpres. Bahkan yang terbaru sekalipun misalnya kita bisa cek yang namanya Raja Juli Antoni. Beliau adalah wakil menteri, tetapi beliau justru dengan secara terang menyatakan punya aktivitas kerelawanan dan beliau bilang bahwa beliau kapasitasnya sebagai relawan. Nah ini urutan dalam waktu yang bersamaan sehingga keterlibatan presiden dalam intervensi politik itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang itu yang sudah direncanakan, termasuk juga melakukan hal-hal yang sifatnya adalah pembelaan. Mempertemukan tiga capres memang saya adalah pembelaan. Jokowi mencari pembenar, sekaligus mencari pembela supaya publik tidak terus-menerus menekan, menyebutkan presiden. Meskipun menurut saya juga layak disebutkan. Dan kemarin setelah makan siang, ketiga bakal calon presiden kemudian menyampaikan pernyataannya di depan awak media. Salah satunya yang saya garis bawahi adalah pernyataan dari calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menyatakan bahwa beliau menyampaikan kepada presiden bahwa presiden harus netral dalam pilihan presiden atau pemilu mendatang. Pertanyaannya, bisakah nanti presiden kemudian memang benar-benar netral walaupun kita tahu anak beliau, putra beliau menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo, Pak Dedi? Tidak akan bisa presiden netral dalam konteks 2024. Bukti bahwa presiden tidak netral misalnya adalah ini kita bisa mendekat. Begitu mendekati masa pemilihan mungkin 2 atau 3 bulan ke depan gitu, pemerintah pusat saya yakini pasti akan menelurkan program yang punya orientasi pada publik. Entah itu bantuan sosial, entah itu PKH, entah itu apapun yang berkaitan dengan semacamnya. Itu sudah bisa dipastikan bahwa mendekati pemilihan umum program semacam itu akan digulirkan. Kalau presiden netral, program semacam itu sudah digulirkan jauh-jauh hari, tidak mendekati di masa pemilu. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau beliau betul-betul netral,
semestinya dia membela kepentingan Indonesia itu, membela konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi berani menambahkan kalimat dalam putusannya, padahal Mahkamah Konstitusi itu hanya bisa membatalkan undang-undang yang diproduksi oleh DPR. Kalau kemudian ada kekurangan kalimat itu tidak secara langsung dia tambahkan, tetapi dia rekomendasikan kepada DPR supaya undang-undang itu diubah, begitu ya. Misalnya memasukkan syarat bahwa orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang itu dicantumkan sebagai salah satu syarat boleh mengikuti pilpres, yaitu sebagai capres atau cawapres. Tetapi memang eksekusinya termasuknya harusnya DPR, bukan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ini menandakan bahwa cawe-cawe presiden memang ke arah polisi praktis, bukan ke arah yang lebih baik dalam konteks menjaga konstitusi kita, termasuk bagaimana penyelenggaraan pemilu itu lebih baik dari Oke. Jika memang presiden nanti terbukti tidak netral begitu ya di pemilu 2024, apakah kemudian presiden ini bisa dikatakan melanggar hukum dan bisakah kemudian dilaporkan secara hukum begitu, Pak Dedi? Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Meskipun saya mengkritik keras Presiden Joko Widodo, tapi kalau dihubungkan secara teknis pelanggaran hukum, memang akan sulit ditemukan. Kenapa? Karena presiden juga sudah ahli dalam hal itu. Beliau bisa mengelabui, atau paling tidak beliau bisa tahu bagaimana cara melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi kelompoknya, tetapi dari sisi hukum tidak melanggar. Salah satu contoh saja misalnya, bagaimana maksudnya Gibran Rakabuming itu bukan presiden secara teknis yang membuat kan, tapi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang secara hukum itu diizinkan, tetapi konflik-konflik yang kemudian nanti menguat itu semuanya dilakukan secara konstitusional. Misalnya saja pemilihan presiden berjalan dengan baik dan lancar begitu, lalu kemudian harus masuk dalam sengketa, maka mau tidak mungkin yang menyenangkan adalah keluarga presiden, yaitu Anwar Usman. Jadi hal-hal semacam itu yang dilakukan, tidak dalam kapasitas kemudian secara vulgar menyalahkan alat-alat negara, meskipun betul sekarang saja sebetulnya sudah melanggar kalau kita mau bicara soal etik. Bagaimana menteri-menteri di kabinet yang secara terang-terangan melakukan kerja-kerja politik. Tetapi yang jadi persoalan adalah tidak ada hukum kita yang mengatur itu. Itu yang jadi persoalan. Oke. Nah, kemudian ini banyak kemudian orang yang mengkhawatirkan begitu Pak Dedi bahwa pemilu 2024 nanti akan rawan dengan sengketa begitu. Nah, ketika itu nanti terjadi kemudian masuk ke MK, ya kita tahu sendiri bahwa di MK ada siapa begitu. Nah, apa yang kemudian nanti bisa Pak Dedi prediksi begitu di pemilu 2024? Apakah memang benar akan rawan sengketa kemudian nanti masuk MK? Kita sudah tahu jawabannya begitu Pak Dedi. Ya, secara teknis harapan kelompok Presiden Joko Widodo, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, mereka akan bekerja keras dalam hal teknis ini ya. Bagaimana mengerahkan kelompok-kelompok yang memang punya kepentingan, termasuk itu mengendalikan penyelenggara dan segala macamnya, untuk bisa memenangkan secara mutlak. Itu catatan pertama. Kalau sampai kemenangan mutlak itu tidak bisa didapat, ya, dan selisih dengan rivalnya itu layak untuk masuk ke sengketa, maka mereka juga sudah menyiapkan itu. Artinya pilihan mereka cuma dua, menang mutlak atau masuk ke sengketa. Karena kalau mereka tertinggal cukup jauh, maka itu akan cukup mengkhawatirkan. Makanya kemudian sekarang pertarungannya adalah karena Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming didukung oleh presiden yang notabene adalah penguasa, dia bisa mengendalikan alat-alat negara mulai dari militer sampai kepolisian, termasuk bisa mengendalikan KPU misalnya penyelenggaranya. Memang tidak mengendalikan secara langsung, tapi pengaruh beliau bisa melakukan intervensi yang kira-kira bisa diikuti oleh penyelenggara. Nah, itu yang menurut saya cukup mengkhawatirkan di sana. Nah, publik hari ini saya kira boleh memilih siapapun, termasuk memilih Prabowo Subianto, tidak ada larangan. Tapi sebisa mungkin dalam pilihan itu sebisa mungkin mereka memang punya alasan. Kenapa memilih Prabowo? Ya karena memang faktor Prabowo yang mungkin menjanjikan harapan bagi bangsa dan negara kita.
bukan persoalan karena pengaruh beliau sebagai capres yang wakilnya adalah putra presiden dan segala macamnya. Nah ke depan paling tidak begitu ya, harapannya ini kalau harapan ini mungkin tercapai kalau Prabowo kalah. Harapannya adalah ada undang-undang yang menyatakan bahwa ketika undang-undang yang kira-kira bisa melakukan pemberantasan terhadap praktik politik dinasti. Ketika ada satu keluarga inti yang sudah memiliki jabatan di eksekutif, maka seharusnya ada undang-undang yang menyatakan larangan terhadap keluarga inti lainnya untuk mengikuti kontestasi, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda, baik di tingkatan yang sama maupun tingkatan yang lebih rendah dari itu. Itu saya kira perlu disuarakan. Jadi ke depan memang yang diinginkan adalah menang mutlak atau masuk sengketa, akhirnya masuk ke MK begitu nanti agar lebih mudah mengendalikan begitu. Nah, kalau kita hitung-hitungan secara angka begitu Pak Dedi, prediksi Anda ke depan di Pilpres 2024, apakah Prabowo akan bisa menang mutlak atau nanti akan ada 2 putaran pilihan presiden ke depan? Pak Dedi, prediksi Anda. Sejauh ini jelas kita masih 2 putaran. Karena elektabilitas Prabowo sekalipun bahkan belum menyentuh angka 40%. Sehingga dengan kondisi itu saya kira 2 putaran menjadi satu keharusan. Realistis ya. Prabowo Subianto itu sebetulnya tanpa ada Gibran Rakabuming sekalipun memang sudah unggul. Bahkan bisa lebih unggul dibandingkan dengan Gibran itu ketika beliau berpasangan dengan yang lain. Misalnya tokoh-tokoh semacam Erick Thohir, Hartarto. Prabowo pasti punya potensi untuk menang. Tapi hitungan politiknya itu tadi. Gibran lebih menarik karena memang berada di bidang kekuasaan. Nah, kemarin juga banyak yang mengatakan bahwa Prabowo tersandra oleh katakanlah Gibran begitu ya. Kemarin kan ketika Prabowo misalkan tidak memilih Gibran sebagai bakal calon wakil presidennya, nanti di MK untuk penetapan batas maksimal usia capres yang 70 tahun bakal disahkan diterima oleh MK. Apakah Anda melihat ada permainan di situ, Pak Dedi? Saya kira tidak. Saya kira kalau untuk urusan menyandra dalam kondisi itu rasanya tidak. Yang paling mungkin dikhawatirkan oleh Prabowo hanya persoalan posisi Presiden Joko Widodo. Tidak dalam konteks dia bisa nyapres atau tidak. Posisi Presiden Joko Widodo itu dalam artian kalau Gibran tidak sampai masuk di gerbongnya Presiden Prabowo Subianto, maka punya potensi Gibran itu akan bergabung di Ganjar Pranowo. PDIP, betul. Itulah kenapa dalam beberapa diskusi mereka begitu ya, yang sering juga diutarakan oleh koalisi Prabowo Subianto, ini adalah soal memastikan posisi presiden. Apakah presiden 2 kali atau dia konsisten di satu pihak. Kalau Gibran berhasil diambil oleh Prabowo Subianto, maka bisa dipastikan presiden itu pasti 1 kaki. Tidak mungkin presiden menginjakkan 1 kakinya lagi di Ganjar Pranowo karena di sana ada Gibran. Baik. Artinya Pilpres 2024 ke depan akan semakin menarik begitu ya dengan adanya 3 bakal calon presiden ini. Mungkin saja benar ada sandra bahwa Prabowo diancam kalau tidak Gibran dan mungkin akan diganggu dengan gugatan itu bisa saja betul. Karena cukup aneh bahwa partai-partai besar seperti Golkar kemudian termasuk PAN dan segala macamnya bisa tunduk kepada koalisi ini. Sementara kelompok-kelompok yang memisahkan diri seperti Nasdem lalu PKB itu mereka punya keberanian yang cukup luar biasa meskipun mendapatkan tekanan segala macam. Muhaimin begitu menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, sehari 2 hari langsung berurusan dengan KPK. Meskipun hanya sebatas pemeriksaan, kira-kira begitu. Sebelumnya, kita juga menyaksikan Golkar juga dihadapkan pada isu korupsi sambil sidang saat. Tetapi hari ini kita bisa saksikan realitas politik koalisi itu tidak ada lagi isu-isu yang berkaitan dengan Golkar. Tidak ada isu-isu tentang minyak goreng di Pak. Kira-kira begitu. Baik Pak Dedi, terakhir ini prediksi saja begitu. Kalau prediksi Pak Dedi ini dari IPO, dari ketiga bakal calon presiden yang akan pentas nanti di pemilu 2024, dari ketiga capres ini,
dua nama yang nanti akan lolos ke dua putaran, kira-kira siapa kalau prediksi Pak Dedi dari kalau melihat ketiga capres nih? Kalau kita lihat dari hasil survei per bulan ini, harus diakui bahwa tokoh terkuat adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Meskipun selisih kendaraan kecil ya. itu juga cukup kecil. Tetapi jadi persoalan adalah banyak kasus yang menceritakan bahwa mereka yang berada di posisi ketiga itu juga bisa memenangi pertarungan. Yeah. Contohnya adalah di Pilkada 2017 di Jakarta. Anies Baswedan adalah posisi ketiga. Betul. Dibandingkan dengan Basuki Cahayapurnama, dibandingkan dengan AHY, gitu ya. Anies tertinggal. Tetapi begitu pemilihan, Anies memenangi pertarungan. Lalu di Kepulauan Riau misalnya, yang namanya Ansar Ahmad Mania itu, gubernur yang sekarang, itu selalu posisi ketiga. Posisi pertamanya adalah incumbent, namanya Subianto, lalu Suryo. Tetapi begitu pemilihan gubernur, justru dia pemenangnya ya. Oke, masih dinamis dan apapun masih bisa terjadi Pak Dedi ya. Oke, terima kasih. Bisa terjatuh ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi Kurniasyah dari pengamat politik dari Indonesian Political Opinion. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita bersama dengan Dr. Dedi Kurniasyah, pengamat politik dari Indonesian Political Opinion atau